Nah, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang sistem respirasi. Sebelumnya kita sudah membahas alat-alat respirasi mulai dari rongga hidung sampai ke laring. Hari ini berikutnya kita akan bahas alat di bawahnya laring dan trakea, sebenarnya sampai trakea kemarin yaitu bronkus ya. Kita coba lihat bronkus kayak apa. Nah, jadi bronkus itu adalah cabang tenggorokan. Jadi ada trakea, kemudian dia bercabang dua. Nah, ada bronkus kanan, ada bronkus kiri. Nah, secara garis besar ada bronkus kanan dan bronkus kiri, kemudian dia bercabang-cabang lagi sampai ke ujungnya yang berupa alveolus atau gelembung paru-paru. Nah, sehingga cabang-cabang itu kemudian diberi nama. Cabang utamanya namanya bronkus primer, cabangnya bronkus primer namanya bronkus sekunder atau lobar, cabangnya bronkus sekunder disebut bronkus tertier atau segmental, dan di ujungnya baru kemudian ada bronkiolus dan alveolus gitu ya. Nah, jadi cabang utama dari trakea adalah bronkus primer yang bercabang dua. Nah, susunannya atau anatomi dari bronkus primer ini sama dengan trakea. Jadi dari luar ke dalam, mukosa sampai ke mukosa, sampai cincin tulang rawannya itu sama dengan trakea ya. Nah, jadi bronkus primer kanan itu disebut lebih luas dan lebih pendek, lebih luas tapi lebih gede ya diameternya, tapi lebih pendek dibanding dengan bronkus kiri. Jadi kalau kita ingat nih gambarnya begini, nih bronkus kanan dia lebih besar diameternya sedikit dibanding dengan bronkus kiri. Nah, ini disebut dengan bronkus primer yang dua ini, kiri sama kanan ya, bronkus primer kanan, bronkus primer kiri. Kemudian dia bercabang-cabang menjadi bronkus sekunder. Jadi bronkus sekunder, ini bronkus sekunder, ini bronkus sekunder, ini juga bronkus sekunder, ini bronkus sekunder, gitu ya. Nah, bronkus sekunder disebut juga dengan lobar. Jadi ini cabang dari bronkus primer. Tapi bronkus sekunder itu ada 3. Jadi bronkus primer di sebelah kanan itu bercabang 3 menjadi 3 bronkus sekunder. Sedangkan di sebelah kiri bronkus primer kiri itu bercabang 2. Jadi ada 2 bronkus sekunder di sebelah kiri. Ya. Jadi ini bercabang 3, 1, 2, 3 di kanan, sedangkan di kiri ini bercabang 2. Gitu ya. Karena nanti disesuaikan juga dengan lobusnya. Paru-paru kanan itu 3 lobus, paru-paru kiri itu 2 lobus. Itu sesuai dengan jumlah percabangan di bronkus sekunder atau di lobarnya. Gitu ya. Nah, kemudian si lobar ini akan bercabang-cabang lagi menjadi bronkus tertier atau segmental. Ini cabangnya banyak ya. Nah, ini yang tertier nih. Nah, ini kan tadi sekunder, nah ini berarti tertier gitu ya. Ini sekunder berarti ini tertier. Nah, ini tertier. Nah, gitu ya, ini tertier, ini tertier. Tuh ya. Nah, selanjutnya, si bronkus tertier yang nama lainnya adalah segmental itu akan bercabang-cabang lagi menjadi bronkiolus. Kalau bronkiolus ini udah diameternya kecil banget, 1 mm atau bahkan kurang dari 1 mm. Kemudian dia tuh udah tidak lagi bercincin, tidak lagi ada tulang rawan berbentuk cincinnya, nggak ada gitu ya. Nah, jadi dia otot polos. Nah, ini dikendalikan oleh sistem saraf otonom supaya dia bisa melebar dan menyempit. Kalau melebar namanya bronkodilatasi, kalau menyempit namanya bronkokonstriksi gitu ya. Nah, jadi si bronkus itu letaknya ada di dalam paru-paru. Nah, ini tadi kan bronkus primer gitu kan ya. Nah, kemudian ini ada lobarnya, ini lobarnya, dan ini juga lobarnya, ini lobarnya gitu ya. Nah, kemudian ini adalah cabang-cabang yang ketiganya atau di sini diperbesar lagi. Ini adalah bronkus primer sebelah kiri, kemudian ini adalah bronkus sekunder, bronkus sekunder, bronkus sekunder. Kemudian ini adalah bronkus tertier, kemudian ini adalah bronkiolus. Nah, bronkiolus ya. Kemudian ujungnya adalah bronkiolus terminal. Nah, itu paling ujung. Cabang akhir dari pohon bronkial karena dia kayak ranting pohon ya, berdiameter kurang dari setengah mili. Kalau bronkiolusnya 1 mili, dia kurang dari setengah mili. Nah, berupa saluran alveolus yang menggelembung.
Ini yang disebut dengan gelembung paru-paru. Beberapa alveolus yang berdekatan dihubungkan dengan pori-pori alveolar. Jadi kalau lihat gambar yang di bawah ini ya. Nah, itu kan kayak kayak apa ya, gerombolan anggur gitu ya. Pasti satu sama lain dia nempel atau berdekatan. Nah, ketika dia ada tempelan itu, maka dia ada pori-porinya sehingga satu sama lain di antara si gelembung paru-paru itu udaranya bisa pindah-pindah gitu ya, bisa berpindah. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa si bronkus itu dan bronkius itu letaknya dalam paru-paru. Nah, jadi paru-paru kanan itu 3 lobus sesuai dengan jumlah lobarnya. Paru-paru kiri itu 2 lobus. Lobus itu bahasa Indonesianya apa ya? Gelambir, kadang-kadang diterjemahkan sebagai gelambir. Jadi dua potongan gitu ya, 2 potongan tapi dia nggak terpisah di pangkalnya, tidak terpisah di pangkalnya, gitu ya. Nah, jadi ini tadi paru-paru ya, adanya di rongga dada. Sorry. Nah, yang ini kanan 3 lobus, yang kiri 2 lobus. Nah, berarti di dalam paru-paru itu isinya apa aja? Ada bronkiolus, ada alveolus, ada jaringan elastik. Jadi jaringan yang membentuk paru-paru itu jaringan elastik. Jadi dia kalau disebut daging, dia bukan daging beneran daging ya. Tadi otot polosnya ada di bronkus bronkiolus doang gitu ya. Nah, jadi dia tuh jaringan elastik dan kemudian pembuluh darahnya banyak, maka warnanya kemerah-merahan. Kalau kita lihat paru-parunya sapi gitu ya di pasar, di tukang daging ada dijual paru-parunya sapi karena orang Indonesia masih makan jeroan kayak gitu ya. Maka kalau misalnya beli paru-paru sapi itu 1 kilogram, ketika di rumah itu kemudian direbus gitu ya, itu tinggal benar-benar setengahnya. Kenapa? Karena dalamnya kan dia isinya gelembung paru-paru. Kalau direbus, maka gelembungnya pada pecah. Nah, sehingga kemudian dia menjadi lebih lebih apa namanya ya, jadi kalau orang Jawa bilang tuh jadi mengkerep gitu ya, karena udaranya hilang. Nah, jadi itu tinggal jaringan elastiknya. Nah, ini kalau dimasak kan beda sama rasanya sama daging gitu ya. Kalau orang Padang ada rendang paru atau keripik paru, itu teksturnya beda sama daging karena memang dia jaringan spons elastik sebenarnya ya. Nah, gitu ya. Nah, ini ya, jaringan spons elastik. Nah, ini dibungkus oleh 2 lapisan selaput selaput pembungkus paru-paru kita udah kenal namanya pleura, dia 2 lapis pleuranya. Seperti juga di alat-alat yang lain pasti dia lapisannya 2 gitu ya. Ada pleura visceralis dia yang nempel di paru-paru, ada pleura parietalis yang nempelnya di tulang rusuk. Karena si paru-paru ini kan letaknya di rongga dada. Nah, jadi dia tuh benar-benar dilindungi oleh tulang rusuk gitu ya. Maka lapisan pelindungnya yang 2 lapis si pleura itu yang satunya nempel di paru-parunya, yang satunya nempel di rongga dadanya atau di dekat tulang rusuknya sebelah dalam gitu ya. Nah, jadi di antaranya ini kemudian ada rongga pleural disebutnya. Nah, ini isinya cairan pleural. Nah, pasti di setiap alat tuh ada seperti ini, ada 2 lapis, tengahnya cairan karena untuk bantalan ya, mengurangi gesekan, membentuk gradien tekanan kalau di paru-paru. Jadi ada perbedaan tekanan antara di dalam rongga pleural dengan di paru-parunya gitu ya. Kemudian dia melindungi paru-paru dari patogen, mencegah penyebaran infeksi karena dalamnya cairannya juga ada cairan limfenya ya, jadi ada getah beningnya. Nah, itu pleuranya. Nah, kadang si pleura ini juga bisa terserang oleh mikroba. Dia bisa juga radang. Radangnya disebut dengan pleurisi atau pleuritis. Jadi kalau bronkitis ya depannya ada nama organnya itu radang pada organ tertentu. Pleuritis radang pada pleura. Nah, bisa juga si pleura ini mengalami gangguan yang namanya atelektasis, yaitu paru-parunya melebar. Jadi dia kan mengalami tekanan gitu ya. Ketika paru-parunya melebar, ini ada gangguan di paru-paru atau kemudian alveolusnya pada pecah. Nah, atau kolaps ya. Nah, itu juga ada gangguan pada pleura yang disebut dengan atelektasis. Nanti akan dijelaskan. Nah, kemudian bisa juga si pleura ini atau kemudian si pleura ini mengalami gangguan ketika si pleura itu berisi udara. Kan harusnya dia berisi cairan pleural, tapi dia berisi udara. Itu juga akan mengubah tekanannya dan itu akan dampaknya banyak banget di tubuh kita. Kemudian ada lagi hemotoraks
ada darah di cairan pleuranya, padahal harusnya cairan doang. Nah, ini ada darahnya. Nah, itu juga berbahaya. Itu kan juga pertanda bahwa ada pembuluh darah yang pecah, gitu ya. Nah, itu diantaranya gangguan-gangguan yang bisa terjadi pada pleura. Tuh. Nah, tadi ujungnya dari bronkiolus itu adalah alveolus, yang bahasa Indonesianya itu disebut dengan gelembung paru-paru. Jadi kita bayangkan dia ada balon-balon tipis banget itu karena memang tebalnya cuma selapis sel, gitu ya. Dan kita mesti ingat bahwa si gelembung paru-paru ini alveolus itu tersusun dari epitel. Epitel yang berbentuk pipih selapis gitu ya. Nah, epitel pipih selapis. Nah, di dalam paru-paru ada ratusan juta alveolus, ratusan juta. Karena tadi ya ukuran cuma setengah mili aja, kemudian dia bergerombol kayak anggur gitu ya. Nah, disinilah letak pertukaran gas O2 dipertukarkan dengan CO2 dan sebaliknya. Seperti juga epitel yang lain, maka epitel pipih selapis ini juga ada membran basalnya ya, lamina basalnya, kemudian ada serat elastinnya, kemudian ada pembuluh kapilernya banyak. Kenapa? Karena tempat pertukaran gasnya itu ya antara si alveolus dengan kapiler darah. Itu ya, antara alveolus dengan kapiler darah, karena yang ngangkut O2 dan CO2 adalah darah, kan gitu ya. Maka di situ harus nempel di permukaannya si pembuluh-pembuluh kapiler darah, gitu ya. Nah, jadi ini penting banget gitu ya, area ini penting banget. Nah, sehingga kemudian kalau ada gangguan di area ini, maka pengangkutan O2, CO2 terganggu, maka kebutuhan O2 kita tidak terpenuhi dengan baik gitu. Nah ya. Nah, alveolus itu disusun oleh 3 macam sel, ada sel tipe 1, sel tipe 2 dan kemudian ada makrofag atau sel debu disebutnya ya. Nah, sel tipe 1-nya yang tadi epitel pipih gitu ya. Epitel pipih itu sel tipe 1-nya, sel utamanya itu ya. Nah, ini membentuk dinding alveolus yang tipis sehingga memungkinkan pertukaran gas yang cepat. Jadi difusi O2 dan CO2 melalui membrannya epitel ini gitu ya. Proses difusi O2 CO2 itu bisa berlangsung kalau memenuhi beberapa syarat. Syarat yang utama adalah itu tipis, kemudian dia basah gitu ya, tipis kemudian basah. Jadi tidak harus tidak berair, tapi cukup basah aja gitu ya. Itu bisa untuk difusi O2 dan CO2. Kalau kering nggak bisa, maka difusi O2 CO2 kita itu ada di dalam banget ya, nggak bisa di permukaan kulit karena kita hidup di darat gitu kan ya, sehingga kering. Nah kalau kering nggak memenuhi syarat basahnya itu nggak bisa. Kecuali misalnya ikan, katak, karena di air gitu ya, dia bisa difusi O2 dan CO2 melalui kulitnya. Kalau kita nggak bisa, maka tempat yang selalu basah itu nggak bisa dekat-dekat permukaan, maka dia letaknya di dalam. Nah, yang pas itu ya itu di dalam paru-paru tadi di alveolus gitu ya. Yang kedua adalah sel tipe 2-nya yang berbentuk kubus, epitel kubus. Nah, epitel kubus ini seperti juga waktu kita belajar epitel yang kubus-kubus ini biasanya dia yang mensekresi. Nah, dia mensekresi surfaktan paru-paru. Nah, ini apa ya? Lendir gitu ya, cairan berupa fosfolipid yang terikat protein. Ini gunanya untuk menurunkan tegangan permukaan dari si alveolus tadi, mengatur kelembaban gitu ya sehingga oksigen mudah berdifusi. Nah, tapi juga dia juga mencegah kelembaban terlalu banyak gitu ya. Nah, jadi dia lembabnya itu pas gitu ya sehingga kalau dia nempel berdekatan satu sama lain itu juga nggak lengket gitu ya. Jadi masih ada tempat dia agak gesek-gesek dikit ya karena ada lendirnya, ada licin-licinnya. Jadi walaupun nempel antara alveolus satu dengan yang lainnya dia nggak nempelnya tuh nggak lengket gitu ya. Itu gunanya si surfaktan tadi. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah makrofag alveolar. Jadi makrofag yang ada di alveolus atau orang sebutnya sel debu. Nah, ini gunanya adalah membersihkan udara. Kalau misalnya udara yang terhirup ada partikel debu halus-halus gitu ya, ada bakteri atau ada sisa-sisa apa gitu ya, maka dia akan
eksekusi oleh makrofag. Kita tahu kan cara kerjanya makrofag ya. Jadi dia bergerak bebas antara satu sel dengan yang lain. Kemudian dia bisa menghampiri di mana ada sesuatu yang harus dia selesaikan, maka dia akan berjalan ke situ. Ya. Antara alveolus satu dengan lainnya mempunyai interkoneksi, yaitu ada pori-porinya. Jadi tadi ya dia nempel, kemudian ada pori-porinya yang bisa menghubungkan satu dengan lainnya. Nah, jadi ada berapa sih jumlah alveolus dalam paru-paru kita? Ini sekitar ada 300 juta alveolus yang kalau kemudian direntangkan semuanya itu luasnya menjadi 70 meter persegi pada orang dewasa. Nah, jadi ini dipotong ya, potong melintang kayak gini. Nah, ini utuhnya begini. Nah, ini adalah pembuluh darah, arteri dan vena yang ada di permukaannya. Yang tadi saya bilang sangat banyak. Ini kapiler-kapilernya. Gitu ya, ini kapiler-kapilernya. Nah, kemudian kita buka satu. Kita buka ya. Nah, ini bukanya kita gedein. Nah, ini gambarnya. Jadi terdiri dari sel tipe 1. Nah, yang menyusun dindingnya alveolus. Jadi ini sel tipe 1-nya, epitel pipih selapis ya. Nah, kalau dipotong melintang jadi begini gambarnya gitu ya. Kemudian sel tipe 2-nya yang surfaktan tadi ya. Nah, ini yang menghasilkan cairan lipoprotein tadi ya, ini. Nah, ini sel tipe 2-nya. Kemudian makrofagnya, kita tahulah bentuk makrofag. Nah, ini ya makrofagnya. Nih, kemudian pori-porinya. Nah, ini pori-porinya, pori-porinya, pori-porinya. Kemudian kita perbesar lagi gambar ini di area ini. Nah, jangan lupa bahwa di sekelilingnya ada pembuluh darah. Ini potongan melintang pembuluh darah ya, potongan melintang pembuluh darah kapiler nih. Ini pembuluh darah kapiler. Nah, dalamnya tuh ada bentuk apa namanya bikonkav, itu sel darah merah yang menggambarkan sel darah merah. Maka area ini kemudian diperbesar. Jadi area ini adalah area yang berbatasan dengan antara yang tipe 1, kemudian ada apa namanya pembuluh darah. Nah, ini kemudian ada membran basalnya gitu ya, membran basalnya si epitel itu. Tuh. Nah, ini diperbesar jadi begini. Jadi ini adalah area alveolus. Nah, ini epitel alveolus. Kemudian ini adalah inti selnya epitel alveolus. Kemudian yang di sebelah sini adalah kapiler dengan sel darah merahnya, digambarkan ya sel darah merahnya. Nah, maka ketika udara masuk dari rongga hidung sampailah dia ke alveolus. Nah, O2-nya kemudian berdifusi masuk ke kapiler darah. Nah, pada saat yang sama, maka darah itu yang mengandung CO2-nya, CO2-nya berdifusi masuk ke alveolus. Nah, ini kemudian dihembuskan saat kita menghembuskan nafas, CO2-nya. O2-nya masuk saat kita menarik nafas, gitu ya, sampai dia di alveolus paru-paru, kemudian difusi masuk ke pembuluh darah. Yang CO2 ada di pembuluh darah, kemudian berdifusi masuk ke alveolus. Jadi dia bertukar. Nah, itu yang disebut dengan pertukaran gas. Nah, itu yang terjadi di dalam paru-paru. Sampai di situ kalau ada pertanyaan silakan bertanya ya. Atau boleh tulis di itu kolom chat. Oke. Nah, sekarang kita lihat tahapan respirasi. Kalau kita narik nafas, menghembuskan nafas, atau istilahnya inspirasi dan ekspirasi, atau bahasanya di bahasa Inggrisnya itu inhalasi dan ekshalasi, gitu ya. Itu disebut dengan ventilasi paru-paru. Ventilasi paru lah gitu ya. Jadi itu disebut dengan istilah bernafas itu ventilasi paru. Nah, ketika kita menghirup udara, harapannya O2-nya terhirup gitu ya. Kemudian kita menghembuskan udara, maka itu yang kita hembuskan banyak CO2-nya. Nah, udara yang kita hirup itu adalah udara yang ada di atmosfer. Nah, udara yang di atmosfer, tahukah kamu itu berapa kandungan O2-nya? Ada yang bisa jawab? Kandungan O2 di atmosfer kita berapa? 100% enggak?
kandungan O2 di atmosfer kita, di udara kita itu berapa persen kira-kira? Ada 100% nggak? Hah? Berapa persen, Nak? Nisa, berapa persen? Ya, ditutup lagi. 20%, Bu. Ya, 20-21%. Tuh. Jadi sisanya 79-80% bukan O2 gitu ya, bukan O2, tapi gas-gas yang lain gitu kan ya. Termasuk ada CO2-nya juga gitu ya. Maka ketika kita menghirup udara harapannya 20%-an itu kemudian kita bisa ambil, kemudian kita alirkan dia ke dalam pembuluh darah kita gitu ya. Tapi 20-21% itu memang cocok sehingga tekanan udara di atmosfer kita adalah 760 mm Hg gitu ya. Nah, itu udah cocok banget, tubuh kita udah beradaptasi dengan tekanan O2 yang segitu, dengan tekanan atmosfer yang segitu, itu emang udah kita adaptasi begitu. Maka kalau kita pergi ke tempat lain yang tekanan atmosfernya enggak 760 mm Hg, maka tubuh kita harus menyesuaikan, dan itu enggak gampang. Misalnya kita menyelam di kedalaman gitu ya, menyelam di kedalaman, kita harus pakai alat gitu ya, pakai alat, kita mesti bawa oksigen sendiri gitu kan ya misalnya ya. Nah, atau kita pergi ke ruang angkasa, kita mesti pakai alat, karena kalau enggak mungkin kita bisa normal hidup gitu ya, bahkan kemudian bisa mati dengan segera ya, karena kita memang sudah beradaptasi tubuh kita dengan tekanan atmosfer yang 760 mm Hg. Itu kayak ntar dibahas lagi. Nah, kemudian ketika kita bernafas, tarik nafas, mengembuskan nafas, ada juga yang disebut dengan respirasi eksternal. Respirasi luar lah kalau di Indonesia bilangnya ya, tapi orang sebutnya respirasi eksternal. Nah, ini adalah pertukaran gas melalui difusi antara udara dan darah. Berarti respirasi eksternal itu terjadinya di alveolus paru-paru. Nah, itu disebut respirasi eksternal. Jadi itu adalah alat tubuh kita yang paling luar yang bisa melakukan difusi O2 dan CO2. Itu paling luar aja ada di dalam gitu kan ya. Nah, jadi pertukaran gas di alveolus paru-paru itu dengan kapiler darah itu disebutnya respirasi luar gitu ya. Jadi yang tadi gambarnya yang ini. Nah, ini respirasi luar. Jadi mempertukarkan O2 dari alveolus masuk ke dalam pembuluh darah kapiler di permukaan alveolus dengan CO2 yang dari kapiler permukaan alveolus ini ke alveolus. Nah, ini namanya respirasi eksternal gitu ya. Jadi pertukaran gas antara kapiler alveolus dengan alveolus. Jadi gerakan O2 dari alveolus ke dalam darah, gerakan CO2 dari darah ke alveolus. Itu disebut respirasi eksternal. Nah, setelah O2 masuk ke dalam kapiler darah, diangkut dong gitu ya, transportasi gas pernafasan. Jadi O2 dari paru-paru diangkut menuju jaringan ke dalam sel dan jaringan. Sebaliknya, CO2 yang dari jaringan atau dari sel diangkut ke paru-paru. Dua-duanya diangkut oleh pembuluh darah. Nah, sampailah dia di tempatnya, gitu ya. O2 sampailah ke sel dan jaringan. Itu namanya respirasi internal. Nah, karena letaknya kejadiannya itu ada di sel dan jaringan, kan dalam banget gitu kan ya, oke ya. Jadi, ketika sampai di sel dan jaringan, O2-nya masuklah ke sel dan jaringan. Untuk apa? Di antaranya oksidasi makanan kan ya. Nah, CO2 yang sudah ada limbah di sel dan jaringan kemudian diangkut masuk ke darah, kemudian dibawa ke paru-paru. O2-nya dipakailah untuk oksidasi untuk keperluan setiap sel dan jaringan. Nah, ketika O2 itu dipakai untuk oksidasi sampai ada ATP kayak gitu ya, maka hasil limbahnya adalah CO2 dan H2O. Nah, itu yang kemudian diangkut balik lagi ke paru-paru gitu ya. Jadi urutannya ini 1 2 3 4 balik lagi 1 2 3 4 balik lagi 1 2 3 4 gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi nafas, tarik nafas, menghembuskan nafas, kemudian respirasi eksternal di paru-paru, kemudian diangkut, transportasi, kemudian sampailah respirasi internal di sel dan jaringan. Balik lagi ke paru-paru lagi gitu ya.
Nah, jadi ventilasi adalah proses keluar masuknya udara dari dan ke paru-paru. Jadi ini mencakup gerakan dasar atau kegiatan bernafas atau inspirasi atau inhalasi dan ekspirasi atau eksalasi. Nah, udara yang masuk dan keluar terjadi karena ada perbedaan tekanan. Ya, jadi ada perbedaan tekanan. Perbedaan tekanan di mana? Di dalam pleura, yang tadi ada 2 lapis itu di dalamnya itu intrapleura dengan tekanan atmosfer di luar. Di mana pada saat inspirasi, tekanan di pleura itu lebih negatif dibanding dengan di luar, 752 mm Hg. Padahal tekanan atmosfer kan 760 mm Hg. Jadi ada minus sekitar 8 ya, minus sekitar 8. Nah, perbedaan tekanan ini menyebabkan udara mengalir kan gitu ya. Kalau nggak ada perbedaan tekanan, udara nggak mengalir. Jadi emang harus ada perbedaan tekanan gitu ya. Kalau nggak ada perbedaan tekanan, maka udara nggak masuk, nggak keluar gitu ya. Nah, jadi harus ada perbedaan tekanan. Jadi harus ada perbedaan tekanan antara yang intrapleura dengan yang di atmosfer. Yang di atmosfer itu udah diwakili ketika udara di atmosfer itu masuk ke dalam alveolus. Jadi perbedaan tekanan antara yang intrapleura dengan yang di alveolus gitu ya. Nah, di sini berlaku hukum Boyle mengenai ventilasi paru-paru, yaitu tekanan berbanding terbalik dengan volume. Nah, udara akan mengalir dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Nah, ketika volume meningkat, maka tekanan menurun. Kan tadi berbanding terbalik ya. Jadi kalau volume meningkat, maka tekanan menurun. Dan ketika volume menurun, tekanan meningkat. Jadi ini hukum Boyle-nya ingat-ingat ya. Nah, hukum Boyle tersebut merupakan dasar dari ventilasi pulmoner, ventilasi paru-paru. Ya, satu siklus respirasi tunggal itu terdiri dari 1 kali inhalasi dan 1 kali ekshalasi. Nah, kedua kegiatan ini melibatkan perubahan volume paru-paru. Jadi volume paru-parunya berubah, gitu ya. Nah, karena ada perubahan ini menciptakan perbedaan tekanan. Nah, gradien tekanan sehingga udara itu pindah. Nah, bisa masuk, bisa keluar, gitu kan ya. Kalau nggak ada perbedaan tekanan, maka udara stuck, diem aja. Wong nggak ada perbedaan tekanan, gitu ya, nggak ada gradien tekanan, maka diem aja. Jadi memang harus tercipta nih perbedaan tekanan pada paru-paru dan di intrapleural. Nah, ini beberapa jenis ventilasi paru-paru. Ada disebut dengan ventilasi pulmoner atau ventilasi menit. Ini disingkat menjadi apa namanya MV, minute ventilation, gitu ya. Nah, ventilasi menit ini dia nih. Nah, ventilasi pulmoner, jadi ventilasi paru-paru ya. Ini perpindahan secara fisik udara keluar masuk paru-paru. Jadi udara yang keluar masuk paru-paru ya, namanya juga ventilasi pulmoner. Nah, fungsi utamanya adalah menjaga keseimbangan ventilasi alveolar. Jadi yang kedua itu ada ventilasi alveolar. Ini ventilasi yang ada di alveolus. Ini ventilasi yang ada di paru-paru. Nah, jadi keluar masuknya udara di paru-paru itu untuk menjaga keseimbangan keluar masuknya udara yang ada di alveolus ya gitu ya. Nah, tekanan atmosfer memiliki peranan penting dalam ventilasi pulmoner. Tadi saya bilang ya, kita emang cocoknya hidup di bumi yang kemudian tekanan atmosfernya itu ya 760 mm Hg. Kalau kita berpindah gitu ya, lebih tinggi lagi atau lebih rendah lagi itu ada perbedaan tekanan, maka tubuh kita harus menyesuaikan. Kalau perbedaan tekanan tidak terlalu tinggi, maka proses penyesuaiannya juga oke lah gitu ya, nggak terlalu sulit-sulit amat. Tapi kalau udah perbedaan tekanannya tinggi banget, kita nggak mungkin hidup tanpa bantuan alat tambahan gitu ya. Nah, jadi ventilasi menit itu adalah udara yang keluar masuk paru-paru dalam 1 menit, kan ada menitnya ya. Nah, bisa dihitung dengan rumus kayak gini. MV, minute ventilation, adalah volume tidal dikali respiratory rate. RR. Volume tidal itu apa? Volume udara yang ketika kita menghirup dan menghembuskan biasa. Dalam keadaan normal ya, udara keluar masuk itu biasanya 500 mili. Ini adalah volume tidal. Respiratory rate itu adalah frekuensi napas dalam 1 menit. Jadi gini ya, 1, 2,
3. Nah, itu ya dalam 1 menit biasanya orang punya RR itu adalah 12 sampai 18 kali 1 menitnya, biasanya begitu gitu ya. Jadi MV bisa dihitung dari volume tidal yang biasanya 500 mili dikali respiratory rate yang biasanya angkanya antara 12 sampai 18. Ini hitung-hitungannya biologi kan biasanya cuma kali-kalian tambah-tambahan gitu doang ya. Nah, jadi MV bisa dicari berapa MV-nya gitu ya. Nah, sedangkan ventilasi alveolar, ini udara yang keluar masuk alveolus. Tadi kan udara yang keluar masuk paru-paru ya. Ini yang paru-paru, ini yang alveolus. Ini adalah jumlah udara yang mencapai alveolus per menit. Nah, ketika kita menghirup udara, belum tentu semuanya itu 500-500-nya masuk ke alveolus kan ya. Kan harus ada yang tetap tinggal di rongga hidung, ada yang harus tetap tinggal di faring, di laring, di trakea, di bronkus gitu ya. Masih ada, maksud ya nggak ada udara di situ, maksud ya hampa gitu kan ya. Nah, jadi hanya sebagian udara inhalasi yang mencapai permukaan alveolus. Umumnya ketika kita menaikkan nafas 500 mili itu yang masuk ke ruang alveolus itu 350 aja. Nah, 150-nya kemana? Nah, itu yang berada di saluran-saluran pernafasan yang kita sebut dengan dead space. Nah, itu 150. Jadi dia tuh nggak ikutan proses pertukaran gas yang 150 yang ada di dead space karena emang nggak nyampe ke alveolus gitu ya. Nah, jadi ventilasi alveolar atau alveolar ventilation itu adalah volume tidal VT dikurangi dead space dulu, baru kemudian dikali RR. Nah, kalau volume tidalnya 500, dead space-nya 150, maka 500 dikurangi 150 dikali respiratory rate-nya 12 sampai 18 tadi per menit ya. Nah, jadi dead space itu disebut dengan ruang mati. Nah, volume udara yang tidak mengalami pertukaran gas biasanya 150 mili gitu ya. Nah, kemudian ada lagi alveolar ventilation rate. Alveolar ventilation rate. Ini adalah volume udara yang digunakan dalam pertukaran gas kali jumlah napas per menit. Jadi ini adalah volume tidal dikurangi volume ruang mati dikali laju pernafasan. Misalnya tadi volume tidalnya 500, kemudian dead space-nya 150, 1 menit itu 12 kali nafas, berarti dia 350 kali 12. Jadi 4.200 ml per menit. Nah, itu volume alveolar ventilation rate-nya, AVR-nya segitu gitu ya. Nah, itu contoh-contoh perhitungannya gitu ya. Nah, ngomong-ngomong tentang ventilasi paru-paru, misalnya gitu ya, pada suatu ketika permintaan oksigen tinggi. Kita olahraga, itu permintaan oksigen tinggi. Maka sebenarnya kita akan lebih efisien bila meningkatkan ventilasi alveolar dengan cara meningkatkan volume tidal dibanding dengan kita meningkatkan laju respirasinya. Jadi kalimat ini sering tanya ya, kenapa ketika kita olahraga, ketika permintaan oksigen tinggi, kita lebih baik meningkatkan volume tidal dibandingkan meningkatkan laju respirasi gitu ya. Jadi kan kalau laju respirasi kan meningkatkan yang 12 sampai 18 itu. Nah, itu jadi banyak gitu kan ya. Kalau meningkatkan volume tidal kan menghirup udara lebih dari 500 gitu kan ya. Nah, di sini dibilang bahwa meningkatkan volume tidal itu lebih efisien dibandingkan dengan meningkatkan laju respirasi. Kita buktikan. Ini ada pola atau tipe ya pola ya. Pola apa ya? Pola bernafas gitu ya, pola bernafas. Ada yang satu polanya adalah dia nafas normal dan dalam. Gitu ya, dalam ya. Yang kedua, tipe 2-nya ini adalah dia nafasnya pelan-pelan tapi dalam banget. Pelan tapi dalam. Yang pertama ini normal ya. Yang tipe yang ketiga ini dia nafasnya cepat. Tapi dia pendek-pendek gitu ya, pendek-pendek. Nah, kita bandingkan. Efektif yang mana dari ketiga tipe ini gitu ya. Kalau kita nafas normal, berarti kalau dead space-nya itu kan sama semua ya, 150 ya, mau tipe 1, 2, atau 3 dead space-nya sama 150. Kalau kita nafas normal, tadi volume tidalnya sekitar 500 mili.
Misalnya 1 menit kita nafas 20 kali. Nah, 1 menit 20 kali gitu ya. Maka ventilasi menitnya adalah 20 dikali 500. 10.000 mili per menit. Gitu ya. Ventilasi alveolarnya maka 20 dikali 500 dikurangi 150. 20 dikali 350. Maka 7.000 mili per menit. Nah, ini efektivitasnya 70%. Ya. Tipe yang kedua, napasnya pelan, lambat, tapi dalam, gitu ya. Nah, gitu ya. Dead space-nya tetap 150 mili, volume tidalnya jadi 2 kali lipatnya, 1000 mili. Tapi 1 menit cuma 10 kali napasnya, 10 kali doang, gitu ya. Maka ventilasi menitnya 10 kali 1000, 10.000 sama, gitu ya. Nah, tapi ventilasi alveolarnya adalah 10 dikali 1000 dikurangi 150 dikali 850, jadi 8.500 mili per menit. Efektivitasnya 85%. Tipe 3 yang napasnya cepat-cepat tapi pendek-pendek gitu ya. Nah, rapid shallow breathing. Nah, ini dead space-nya tetap sama 50. Nah, volume tidalnya karena dia napasnya pendek dan enggak dalam, maka 250 mili doang. Gitu ya. Nah, tapi 1 menitnya cepat, 40 kali 1 menitnya. Nah, ventilasi menitnya 40 kali 250, 10.000 sama nih, gitu ya. Tapi ventilasi alveolarnya 250-nya harus dikurangi 150 dulu, tinggal 100. 100 kali 40, 4.000 mili per menit. Jadi efektivitasnya cuma 40%. Nah, maka di saat kita butuh banget oksigen banyak, itu lebih efektif kalau kita bernafas pelan-pelan tapi dalam, gitu ya. Itu yang kejadian itu yang kita kerjakan ketika kita selesai berolahraga, apa sih namanya, pendinginan. Tarik nafas, tahan, lepas pelan-pelan. Kayak gitu ya. Itu semenit bisa cuma 10 kali doang. Tapi efektif banget mengambil O2 karena jumlah volume ventilasi alveolarnya jadi gede gitu ya. Nah, ini sering ditanya nih. Bagaimana menjelaskan lebih baik bernafas pelan tapi dalam ketika kita butuh banyak oksigen. Nah, ini penjelasannya. Mesti ada gambaran tentang perhitungannya, gitu kan ya. Bukti perhitungannya mana, gitu. Sampai di situ ada pertanyaan? Oke. Nggak ada? Lanjut. Nah, ini adalah otot-otot yang berperan dalam proses respirasi. Ada otot utama, ada otot tambahan atau otot aksesori gitu ya. Nah, otot ini memang letaknya di rongga dada, sebagian ada di rongga perut ya, gitu ya. Otot utamanya adalah otot interkosta eksterna. Interkosta. Otot yang ada di antara kosta. Otot yang ada di antara tulang rusuk. Nah, atau orang sebut otot antar rusuk gitu ya, otot antar rusuk, dan satu lagi adalah otot diafragma, otot sekat rongga dada gitu ya, otot sekat rongga badan gitu ya. Nah, jadi otot utamanya ini dua, otot interkosta atau otot antar rusuk bagian eksternal dan otot diafragma. Ini untuk yang inspirasi gitu ya. Nanti ada otot interkosta interna juga gitu ya, karena ada eksternalnya, ada internanya. Tuh. Nah, otot tambahannya disebut dengan otot aksesori. Ini namanya agak susah-susah ya. Nah, otot tambahannya termasuk otot interkosta interna, otot interkosta interna, nih ya. Nih, internal interkosta muscles. Nih, dalam ya, sebelah dalam. Kemudian ada yang tadi yang eksternal dulu ya. Eksternal ini bentar ya. Ini internal eksternal, kemudian otot diafragma ini, otot diafragma. Nah,
Kemudian tadi yang internal, interkosta internal. Kemudian otot sternocleidomastoideus. Sternocleidomastoideus. Ini dia nih. Nah, dia di antara tulang dada yang atas ya, sama tulang ini belikat ya. Nah, di atas. Nah, gitu ya, buat ngangkat. Nah, buat ngangkat rongga dada. Nah, kemudian ada otot scalenus. Ini scalen nih, juga di sebelah atas scalen. Kemudian otot pectoralis major. Pectoralis major di sekitar sini nih. Nah, ini ada minornya. Nah, mayornya juga di sekitar sini. Di sebelah luarnya gitu. Nah, kemudian ada serratus anterior. Nah, ini serratus anterior. Ini makin ke bawah, makin ke bawah, makin ke bawah gitu ya. Nah, ini juga ada otot-otot perut nih. Nih, otot oblik eksternal. Nih yang dekat-dekat perut ya. Kemudian ini ada rectus abdominus. Nah, ini belah dalamnya ada internal oblik. Ini eksternal, ini internal. Ini yang depan ini rectus abdominus nih kalau olahraga, sering olahraga gitu ya, maka dia bisa jadi kuat. Jadi bentuknya six pack. Nah, ini kan ada 3 ya. Ini 3 tuh, 2, 3 sebelahnya lagi kiri kanan tuh 2, 3. Nah, jadi six pack gitu ya. Itu otot-otot yang bekerja untuk pernafasan kita. Nah, sekarang bagaimana ventilasi keluar masuknya udara di paru-paru itu gitu ya. Ada yang namanya proses inhalasi, ada yang namanya proses ekshalasi. Sebentar. Nah, oke. Nah, proses menarik nafas itu adalah proses aktif. Jadi kita emang menarik nafas itu aktif ya. Sedangkan proses ekspirasi itu kan biasanya dia otomatis gitu ya. Habis tarik nafas gitu kan ya, itu proses otomatis, jadi dia bersifat pasif. Jadi kalau tarik nafas itu bersifat aktif, kalau menghembuskan nafas itu bersifat pasif. Nah, jadi ceritanya, alurnya itu begini. Jadi pertama-tama kalau kita mau inspirasi itu otot diafragma dan otot interkosta eksternalnya itu kontraksi. Jadi pertama-tama yang terjadi adalah otot-otot itu kontraksi. Ini otot utama kan tadi ya, diafragma dan otot interkosta itu kontraksi. Kalau dia kontraksi, dia akan memendek. Kalau dia memendek, maka rongga dadanya terangkat. Gitu ya. Nah, kan tadi dia di atas ini kan ya. Kalau dia memendek, dia terangkat gini. Nah, kalau rongga dada terangkat, maka volume rongga dada itu meningkat. Jadi dia membesar rongga dadanya. Nah, jadi ketika otot diafragma dan otot interkosta eksterna ini kontraksi, maka volume intratoraks, volume rongga dada meningkat. Kalau volumenya meningkat, maka tekanannya menurun. Tadi kan hukum Boyle-nya begitu ya. Jadi sekarang tekanan di rongga dada itu turun. Tuh. Nah, tekanan intrapleural yang di antara 2 lapis pleura itu makin negatif. Jadi kalau di bawah 760 itu disebutnya negatif gitu ya. Paru-parunya mengembang. Karena kan intrapleural yang sebelah luar yang parietal itu kan nempelnya di rongga dada. Ketika rongga dadanya terangkat, maka dia ikut juga ketarik gitu ya. Ketika tertarik, akhirnya paru-parunya mengembang. Nah, tekanan intrapleural di dalam paru-paru makin negatif. Ketika negatif tekanannya, maka ada perbedaan tekanan kan ya, di luar lebih tinggi daripada di dalam. Maka udara masuklah ke dalam paru-paru. Jadi ceritanya udara masuk paru-paru itu tahapannya ini dulu. Ya, bukan udara tiba-tiba masuk, enggak. Tapi sebelumnya itu kontraksi otot dulu. Kemudian rongga dadanya meningkat, volume rongga dadanya meningkat. Kemudian tekanan di rongga dadanya menurun, gitu ya. Kemudian tekanan intrapleural juga menurun, paru-parunya mengembang, tekanan di dalam paru-paru menjadi makin negatif sehingga udaranya masuk. Itu ceritanya begitu ya. Jadi bukannya udara masuk duluan, bukan, tapi ini dulu ceritanya. Kontraksi otot dulu, gitu ya. Nah, sebaliknya saat ekshalasi atau ekspirasi ini bersifat pasif gitu ya. Terjadi relaksasi. Kalau tadi kontraksi ini relaksasi. Otot diafragma dan otot interkosta eksternalnya relaksasi. Sehingga volume rongga dadanya, volume intratoraks menurun.
Nah, sehingga kemudian tekanannya di dalam rongga dada naik. Nah, tekanan di ruang di antara dua pleura itu makin positif. Sehingga kemudian paru-paru mengempis, tekanan dalam paru-paru menjadi positif, lebih gede daripada di luar, sehingga udara keluar. Gitu ya. Jadi ini tahapannya ekspirasi, ini tahapannya inspirasi. Tolong dipahami, gitu ya. Bentar. Nah, saya sampai 845 kalau nggak salah ya. Oke. Nah, jadi ini gambarannya. Nah, jadi ini adalah gambaran dari ukuran rongga dada, gitu ya. Ya, ini saat kita menghembuskan nafas. Ini rongga dadanya segini nih. Nah, gitu ya. Nah, ini saat kita inhalasi. Nah, rongga dadanya jadi segini nih ukurannya. Nah, ini paru-parunya yang dalam nih, yang pink-pink ini. Nah, saat kita menghembuskan nafas, maka ini ukuran paru-parunya, dia mengempis. Nah, saat kita tadi udara masuk ke dalam paru-paru, maka dia mengembang, gitu ya. Nah, ini yang merah adalah otot diafragma. Ini otot diafragma melengkung. Nah, ini otot diafragma. Nah, ini ini mendatar, ini melengkung, gitu ya, kalau nggak salah begitu ya. Nah, jadi begitu. Nah, ini saat inspirasi. Ini saat inspirasi, udara masuk. Nah, ini adalah otot sternocleidomastoidnya kontraksi, kemudian otot pectoralisnya juga kontraksi, gitu ya. Kemudian otot interkostal eksternalnya juga kontraksi, diafragmanya juga kontraksi, tulang rusuknya terangkat, volume rongga dadanya membesar, gitu ya. Saat ekspirasi atau eksalasi, maka tulang rusuknya turun, volume rongga dadanya menjadi lebih kecil, otot interkostal internalnya yang kontraksi. Tadi kan yang eksternalnya kontraksi. Kalau dia ekspirasi, maka interkostal internalnya yang kontraksi. Diafragmanya relaksasi. Nah, tapi otot perutnya dia kontraksi ya, otot perutnya. Nah, ini saat dia ekspirasi, ini saat dia inspirasi. Ini juga gambaran ukuran rongga dadanya begitu, ya. Nah, ini ada videonya sebentar. Breathing is accomplished with the aid of muscle contractions and air pressure. In a resting state, the air pressure inside the lungs, called intrapulmonic pressure, approximates outside or atmospheric air pressure, while air pressure inside the pleural cavity, called intrapleural pressure, is slightly less. A barometer measures air pressure, and we will use a barometer to illustrate what happens as we breathe. During inspiration, that is, when we inhale, muscles attached to the chest wall, called intercostal muscles, and a wall of muscle that separates the thoracic cavity from the abdominal cavity, called the diaphragm, contract. This contraction enlarges the thoracic cavity, and as it expands, the pleural cavity also expands. As the pleural cavity expands, the intrapleural pressure drops, and the lungs consequently expand to fill the empty space. As the lungs expand, their pressure also drops. And this drop in intrapulmonary pressure draws in outside air until the atmospheric and intrapulmonic pressures are again equal. Expiration, or exhaling, is normally passive. As the diaphragm and intercostal muscles relax, the thoracic cavity contracts, and the intrapleural and intrapulmonary pressures rise above atmospheric pressure, forcing air out of the lungs. An average individual who is not running or doing heavy physical work processes about 12,000 liters of air per day through their lungs. This is enough air to fill a large living room, and approximately 600 liters of oxygen are extracted from this amount of air and transported by the circulatory system to our body's cells.
In quiet breathing, the diaphragm moves only about 1.5 centimeters and expels only about half a liter of air with each expiration, leaving 2.5 liters in the lungs. But during vigorous exercise, our muscles need extra oxygen to process more fuel, and we can inhale and exhale as much as 4 liters of air per breath. Involuntary respiration is controlled by the respiratory center located in a part of the brain called the brainstem. Although many different factors contribute in regulating respiration, including physical activity and emotions such as fear and anxiety, the respiratory center is primarily influenced by carbon dioxide levels in the arterial blood. As carbon dioxide levels increase, the brain prompts the diaphragm and intercostal muscles to contract, which, as we have seen, initiates inspiration. Sebentar. Kali. Tadi udah ya. Brainstem. The brain prompts the udah. which, as we have seen. Mungkin lagi. Jadi pernafasan dilakukan oleh otot interkosta, otot antar rusuk itu orang Indonesia menyebutnya pernafasan dada. Karena kalau di textbook tuh nggak dibagi-bagi ya, sedangkan pernafasan yang dilakukan oleh otot diafragma disebut dengan pernafasan perut. Ini agak susah memisahkannya ya, membedakannya agak susah. Ini kalau kita nafas itu kan diafragmanya juga keangkat gitu ya, juga mengangkat, kemudian otot interkostalnya juga gitu ya. Kecuali misalnya udah terlatih banget pernafasannya, kayak misalnya olahraga pernafasan kayak silat di Indonesia ya, merpati putih. Saya dulu ikutan merpati putih. Nah itu ada proses latihan yang kemudian kita harus memisahkan pernafasan dada, pernafasan perut. Itu sebenarnya urusan konsentrasi ya. Kita konsentrasi pernafasan dada, kemudian kita yakin itu adalah pernafasan dada, kemudian konsentrasi di diafragma, dan kita yakinlah kalau itu adalah pernafasan dada. Itu salah satu cara untuk membuat kita bisa memanen ATP dalam jumlah banyak gitu ya, kalau di olahraga silat kayak begitu. Nah, otot-otot yang tambahan yang tadi aksesori itu berperan dengan pernafasan dalam dan pernafasan kecepatan pernafasan. Jadi kalau kita mau nafas dalam, berarti otot aksesori itu berperan penting juga. Kalau kita mau mempercepat nafas juga otot aksesori tadi berperan penting. Setelah kita menghirup nafas normal yang 500 mili tadi, volume tidal tadi, kita masih bisa menghirup udara lagi lebih dalam lagi, nafas dalam lagi, karena ada tadi otot-otot aksesori yang bekerja. Jadi ada musculus sternocleidomastoideus dan musculus calaneus itu ya, tadi ya yang dia bekerja. Begitu juga setelah kita menghembuskan nafas normal 500 mili gitu ya, kita masih bisa menghembuskan lagi nafas sekuat-kuatnya, karena ada otot-otot tambahan tadi di saat expirasi, yaitu ada otot interkosta interna dan musculus abdominis. Itu ya, itu yang kemudian kita bisa mengeluarkan udara lebih banyak daripada 500 mili. Nah, ini kerja otot-otot ini walaupun dia kayak otonom gitu ya, tapi dia diperintah oleh pusat pernafasan yang letaknya ada di medula oblongata, sumsum lanjutan, dan ada di pons, itu ada bagian dari otak ya. Nah, kemudian setelah itu ada faktor luar juga yang kemudian faktor-faktor lain yang kemudian berpengaruh, misalnya kadar oksigen di atmosfer. Kalau kita naik di ketinggian, maka oksigennya tipis ya, lebih tipis lagi, maka kita otomatis nih menarik napasnya pendek-pendek dan lebih sering, seperti terengah-engah gitu ya kalau kita naik gunung udah dekat-dekat puncak gitu ya. Kemudian kebersihan jalan nafas. Ada batuk kayak begini ya, itu ada lendir banyak di jalan nafas. Nah, itu juga mempengaruhi ventilasi gitu ya. Sehingga kemudian karena si liaknya itu bergerak-gerak terus karena ada lendirnya, berarti ada sensasi gatalnya kayak saya rasakan sekarang ya. Kemudian daya kembang kempis paru-paru, ini ada hubungannya sama gaya hidup ya. Kalau orang kemudian merokok gitu ya, itu udah banyak loh alveolusnya yang pada pecah.
Nah, itu juga berpengaruh pada ventilasi paru. Jadi sangat berpengaruh pada ventilasi paru. Kebiasaan olahraga itu baik untuk ventilasi paru, gitu ya. Juga bergantung pada pusat pernafasan di otak. Nah, sehat apa enggak, gitu ya. Nah, gitu. Fleksibilitas ventilasi paru-paru. Ini penting dalam proses ventilasi. Maka fleksibilitas itu dijaga oleh surfaktan tadi cairan-cairan mending ya yang ada di permukaannya si alveolus tadi yang membuatnya itu bisa bergesekan tapi nggak luka gitu kan ya, juga nggak lengket satu sama lain. Jadi ini adalah campuran lipoprotein yang dikeluarkan oleh sel sekretory alveoli yang tipe 2 ya, pada bagian epitel alveolus, berfungsi menurunkan tegangan permukaan alveolus yang disebabkan karena daya tarik menarik molekul air dan mencegah kolaps ya, misalnya alveolusnya pada pecah gitu ya. Ya dia membentuk lapisan monomolekular di antara lapisan cairan udara. Nah, ketika kita bernafas itu juga perlu energi. Kalau orang udah sakit, payah, lemes itu bahkan naik nafas pun udah tak sanggup lagi. Maka dia harus dibantu dengan memasukkan oksigen pada selang gitu ya. Nah, ini perlu energi. 2-3% energi total yang kemudian dibentuk oleh tubuh itu buat napas gitu ya, buat inhalasi dan ekspirasi ya. Kalau kita sedang olahraga berat, maka kebutuhan untuk inhalasi dan ekspirasi juga bisa naik sampai 25 kali lipat. Gitu ya. Nah, hari ini saya sudahi sampai di situ dulu. Nah, tolong dipelajari lagi, jangan lupa nanti sore kita mau ulangan sistem makanan dan sistem pencernaan makanan ya.